Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok Mansra 01. Sebelumnya yang terhormat Ibu Ika Permatasari sebagai dosen pengampu mata kuliah manajemen strategik. Di sini kami akan menganalisis dari PT Waskita Karya TBK dengan judul The Boston Consulting Group BCG Matrix. Untuk profil perusahaannya sendiri, yang pertama namanya PT Waskita Karya Persero Tbk, kode saham WSKT, status BUMN sektor konstruksi dan infrastruktur, berdiri 1 Januari 1961, yaitu nasionalisasi Volker Anneming Smart Cap GNV. Perusahaan tersebut termasuk go public di BI dan memiliki misi yaitu menjadi perusahaan Indonesia terkemuka di bidang industri konstruksi, rekayasa, investasi, infrastruktur, dan properti atau realty. Untuk misinya sendiri yaitu meningkatkan nilai perusahaan yang berkelanjutan melalui 3 hal. Yang pertama, sumber daya manusia yang kompeten. 2, sistem dan teknologi terintegrasi. 3, sinergi dengan mitra usaha. Untuk slide pertama yaitu konsep dasar dan tujuan BCG Matrix. Untuk konsep dasar BCX Matrix, yaitu alat analisis strategi yang digunakan untuk mengevaluasi posisi portofolio bisnis dalam suatu perusahaan multidivisi. Konsep ini dikembangkan oleh Bruce Hodgson dari Boston Consulting Group pada awal tahun 1970-an dan hingga kini menjadi salah satu model paling populer dalam analisis manajemen strategis. Untuk BCG Matrix sendiri mengukur 2 dimensi. Yang pertama, pangsa pasar relatif atau relative market share position, yaitu kekuatan kompetitif internal suatu divisi dibandingkan dengan pesaing utama. Yang kedua, tingkat pertumbuhan industri atau industry growth rate, yaitu daya tarik eksternal dari sektor bisnis yang dimasuki. Untuk selanjutnya, yaitu tujuan dan manfaat penerapan BCG Matrix. Tujuannya sendiri yaitu tujuan utama penerapan BCG Matrix membantu manajemen menentukan prioritas investasi dan pengalokasian sumber daya secara strategis di antara berbagai unit bisnis perusahaan. Untuk manfaatnya, manfaat penerapan BCG Matrix yaitu memberikan gambaran visual yang jelas tentang posisi kompetitif tiap divisi dan membantu perusahaan mengelola risiko serta potensi pertumbuhan secara efektif. Selanjutnya yaitu langkah-langkah penerapan BCG Matrix ada 7. Yang pertama, mengidentifikasi seluruh unit bisnis atau produk utama perusahaan yang akan dianalisis. 2. Mengumpulkan data terkait pangsa pasar dan tingkat pertumbuhan industri masing-masing unit. 3. Menghitung relative market share atau RMSI setiap unit dengan membandingkannya terhadap pesaing terbesar. Yang keempat, menentukan industry growth rate atau IGR rata-rata untuk masing-masing sektor. 5. Menetapkan setiap unit bisnis ke dalam diagram 2 dimensi, di mana sumbu X menunjukkan RMSP dan sumbu Y menunjukkan IGR. 6. Menggambarkan setiap unit dalam bentuk lingkaran, di mana ukuran lingkaran mencerminkan kontribusi pendapatan terhadap total perusahaan, sedangkan bagian yang diarsir menunjukkan kontribusi terhadap laba. Dan yang terakhir, yaitu menganalisis posisi strategis setiap unit untuk merumuskan strategi tindak lanjut yang sesuai. Terus selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya kepadanya, dipersilakan.
Baik yang kedua, baik yang kedua ada 4 kuadran dalam BCG Matrix. BCG Matrix membagi unit bisnis berdasarkan relatif market share yang menunjukkan kekuatan posisi suatu divisi dibanding pesaing terbesar. Yang kedua, ada industri growth rate. Tingkat pertumbuhan industri menggambarkan seberapa cepat sektor tersebut berkembang. Tujuannya menentukan strategi untuk tiap divisi dikembangkan, dipertahankan, atau dilepas. Next slide. Kemudian ada 4 kuadran utama. Yang pertama ada stars. Ciri-cirinya ada pangsa pasar tinggi, pertumbuhan industri tinggi, pemimpin pasar, dan membutuhkan investasi besar untuk mempertahankan posisi. Untuk strategi umumnya ada market dan product development, ekspansi pasar, dan inovasi dan efisiensi proyek. Untuk implementasinya seperti di PPT. Kemudian yang kedua ada cash cow. Ciri-cirinya ada pangsa pasar tinggi, menghasilkan laba stabil dan menjadi sumber dana perusahaan. Untuk strategi umumnya, mempertahankan efisiensi, menggunakan laba untuk mendukung unit lain, dan diversifikasi pasar. Untuk implementasinya ada di PPT. Next slide. Kemudian ada question marks, ciri-cirinya pangsa pasar rendah, pertumbuhan industri tinggi, potensial tapi beresiko tinggi. Strategi umumnya, investasi untuk pengembangan, kemitraan strategis, evaluasi keberlanjutan bisnis, dan untuk implementasinya ada di PPT. Kemudian yang terakhir ada DOX, ciri-cirinya pangsa pasar rendah, pertumbuhan industri rendah, tidak menguntungkan, menguras sumber daya, strategi umumnya, efisiensi biaya, dan divestasi atau likuidasi. Untuk implementasinya ada di PPT. Berikutnya bisa dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, yang selanjutnya ada kelebihan dan kelemahan dari BCG Matrix. Next slide. Yang pertama ada kelebihan dari BCG Matrix. Yang pertama ada analisis portofolio yang sederhana. BCG Matrix menyediakan kerangka kerja yang sederhana dan mudah dipahami untuk menganalisis portofolio produk atau bisnis. Yang kedua, pengalokasian sumber daya yang efektif. BCG Matrix membantu perusahaan dalam mengalokasikan sumber daya yang efektif berdasarkan karakteristik dan potensi pertumbuhan masing-masing produk. Yang ketiga, indeks peluang dan ancaman. BCGMET membantu perusahaan dalam mengidentifikasi peluang dan ancaman dalam portofolio mereka. Yang keempat, ada fokus pada pertumbuhan dan profitabilitas. BCG Matrix membantu perusahaan dalam memfokuskan perhatian pada pertumbuhan dari profitabilitas. Dan yang terakhir, ada kerangka kerja untuk pengambilan keputusan strategis yang di mana BCG Matrix memberikan kerangka kerja yang berguna untuk pengambilan keputusan strategis. Next slide. Selanjutnya ada kekurangan yang selanjutnya. Yang pertama ada BCG Matrix yang menggunakan ukuran pangsa pasar relatif dan pertumbuhan pasar relatif untuk menempatkan produk dalam kuadran. Yang kedua, BCG Matrix hanya mempertimbangkan faktor pertumbuhan pasar dan pangsa pasar. Yang ketiga, BCG Matrix memberikan pandangan yang sangat umum tentang portofolio produk atau produk bisnis usaha. Yang keempat ada BCG Matrix mengasumsikan bahwa posisi produk dalam matriks akan tetap konstan dari waktu ke waktu. Next slide. Selanjutnya ada penerapan pada PT Waskita Karya atau Persero Tbk. Kelebihan yang pertama, PJG Matrix membantu PT Waskita Karya memetakan posisi tiap unit bisnis secara jelas, sehingga manajemen dapat menentukan prioritas investasi dan alokasi sumber daya dengan tepat. Analisis ini juga mendorong efisiensi serta fokus pada segmen unggul seperti konstruksi dan tol yang menjadi sumber utama pendapatan perusahaan. Selanjutnya ada kekurangan, PJG Matrix hanya menilai dua faktor yaitu pangsa pasar dan pertumbuhan industri, sehingga tidak sepenuhnya menggambarkan kondisi nyata kita. Analisis ini juga mengabaikan sinergi antar divisi dan bersifat statis, sehingga perlu dilengkapi dengan metode lain agar hasilnya lebih akurat dan relevan dengan dinamika bisnis. Next slide.
Adapun ringkasan dari kekurangan dan kelebihannya, matrik merupakan kerangka kerja analisis portofolio produk atau bisnis yang memiliki kelebihan dan kekurangan. Kelebihannya termasuk penggunaan kerangka kerja yang sederhana, pengalokasian sumber daya yang efektif, identifikasi peluang dan ancaman, fokus pada pertumbuhan dan profitabilitas, serta memberikan kerangka kerja untuk pengambilan keputusan strategis. Untuk pengambilan keputusan strategis yang lebih komprehensif, perusahaan harus melakukan analisis yang lebih mendalam, menggunakan alat analisis bahan, serta memperhatikan konteks dan dinamika pasar yang dihadapi. Untuk yang selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, yang selanjutnya yang nomor 4 ada analisis posisi setiap segmen bisnis Waskita dalam BCG Matrix. PT Waskita Karya memiliki beberapa segmen bisnis utama antara lain konstruksi, infrastruktur jalan tol, real estate atau properti, energi, dan investasi. Setiap segmen memiliki posisi yang berbeda dalam BCG Matrix berdasarkan pertumbuhan industri dan pangsa pasar relatif atau market share. Segmen yang pertama ada segmen konstruksi atau cash cow, yang kedua ada segmen infrastruktur jalan tol atau STAR. Next. Yang ketiga ada segmen properti dan real estate atau question mark. Yang keempat ada segmen energi atau question mark menuju STAR. Yang kelima ada segmen investasi atau DOC. Next. Kesimpulan dari segmen tersebut yaitu secara keseluruhan, portofolio bisnis Waskita menunjukkan kombinasi antara cash cow atau konstruksi dan STAR infrastruktur jalan tol yang menjadi sumber utama pendapatan dan arus kas. Sementara question mark atau properti dan energi memiliki potensi pertumbuhan jangka panjang dan DOC atau investasi non-inti perlu direstrukturisasi. Untuk mencapai keseimbangan portofolio, Waskita disarankan untuk mengoptimalkan alokasi sumber daya, memperkuat unit bisnis inti, dan mengurangi ekspor pada unit yang tidak produktif. Selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Selanjutnya ada kesimpulan dan rekomendasi strategi. Next slide. Yang pertama ada segmen STAR infrastruktur jalan tol dan jembatan. Yang kedua ada segmen CASHCO atau konstruksi umum dan pemeliharaan infrastruktur. Dari yang pertama ada segmen ini menjadi STAR karena berpotensi menjadi posisi perusahaan di industri konstruksi nasional meskipun memerlukan investasi dan pembiayaan besar untuk mempertahankannya. Yang kedua pada segmen CASHCO itu peran utamanya yakni mendukung pembiayaan divisi lain yang membutuhkan investasi seperti proyek energi atau digitalisasi konstruksi. Next. Yang ketiga ada segmen question mark. Unit ini masih berada pada tahap pengembangan dengan pangsa pasar kecil, tetapi industri yang dimasuki memiliki pertumbuhan yang tinggi. Yang keempat ada segmen DOC, yakni segmen ini tidak memberikan kontribusi signifikan terhadap pendapatan perusahaan dan justru membebani arus kas karena tingginya biaya operasional. Next slide. Selanjutnya ada rekomendasi strategi. Yang pertama ada strategi investasi dan penguatan unit STAR. Yang kedua ada strategi efisiensi dan optimalisasi unit atau cash cow. Selanjutnya ada rekomendasi strategi transformasi unit atau question mark. Yang keempat ada strategi divestasi unit. Dok. Next slide. Yang ketiga ada strategi transformasi unit atau question mark, yakni melakukan feasibility study dan jika tidak memiliki potensial akan divestasi sebagian aset non-inti dan fokus pada proyek yang mendukung core bisnis konstruksi. Yang keempat ada strategi divestasi unit. Next slide. Yang terakhir ada strategi korporasi atau restrukturisasi keuangan dan tata kelola. Dari semua rekomendasi tersebut dengan implementasi yang terarah, Waskita dapat keluar dari fase restrukturisasi menuju perusahaan konstruksi yang lebih sehat, efisien, dan berdaya saing tinggi sejalan dengan visi korporasi untuk menjadi nasional infrastruktur developer yang berkelanjutan. Selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Baik, sekian yang kelompok kami jelaskan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.